ada taman yang begitu luas, yang begitu indah menurut artikel-artikel yang tertulis di masa lampau. Wilhelmina Park sampai akhirnya 1950 tuh udah bener-bener terbengkalai ya, udah roboh-roboh gitu lah ya, udah semak belukar. Tamannya pun sudah nggak terurus karena sudah beda. Brurses, ketemu lagi sama Mbak Kribo. Mbak Kribo lagi ada di riuhnya Jalan Perwira. Jalan Perwira itu mengitari Istiqlal, dekat-dekat lapangan Banteng. Di belakang saya itu ada katedral, juga Istiqlal. Saya mau ngomongin tentang taman yang pernah ada di Batavia, taman yang pernah menjadi taman yang terbesar di Asia dulu, yaitu Taman Wilhelmina Park. Ya, lokasinya ya ini di belakang saya ini dulu. Konon menurut cerita sejarah tentunya, dia itu taman itu ada di depan katedral. Jadi kalau kita di katedral menghadap di depan pintu masuknya, menghadap ke depannya, ke seberangnya itu Taman Wilhelmina Park, yang sekarang adalah taman atau kompleks Masjid Istiqlal. Di taman itu juga ada benteng Frederick Hendrik, di mana lokasinya itu sekarang menjadi Masjid Istiqlal. Terus juga ada patung Aceh, ada jam penunjuk Van Arken, kalau nggak salah, milik Van Arken, jam yang menunjukkan waktu di taman. Saya bercerita tentang itu juga nantinya pakai gambar-gambar lama, foto-foto lama, dan saya cuma mau kasih lihat saja bahwa kawasan yang dulunya tuh ya di sini gitu loh, di sini. Sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Dulu ada tram, terus ada sungai yang mengalir, memang dilewati Ciliwung kan, dimana juga di sana, di ujung sana tuh ada, di seberangnya stasiun Juanda tuh kan ada apa namanya, pintu air Istiqlal. Itu juga pintu air yang sudah lama lah ya, itu ada ceritanya, itu udah. Ya udah, itu pokoknya ya, ikutin terus ceritanya ya, ceritanya Mbak Kribo. Oke. Buat brurses yang kebetulan pernah lewat atau selalu lewat, melintas ya di kawasan Juanda, Pasar Baru, Lapangan Banteng, di situ ada gereja katedral, ada Masjid Istiqlal berhadapan-hadapan. Nah, itu kan pemandangan sekarang. Di abad 19 itu katedral bukan berhadapan dengan Masjid Istiqlal, belum ada Masjid Istiqlal. Dia berhadapan dengan Wilhelmina Park. Nah, Taman Wilhelmina. Taman Wilhelmina itu yang saya sudah pernah omong, dia yang sudah pernah saya katakan ya, dia itu diberi nama sesuai dengan nama Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta tahun 1890. Nah, untuk memperingati pentahbisan itu, maka lahan di seberang katedral yang sebelum menjadi Masjid Istiqlal itu dibikin taman modern terbesar di Batavia, bahkan konon di Asia.
dinamakan itu Wilhelmina Park. Setelah kemerdekaan namanya menjadi Taman Wijaya Kusuma. Ini taman yang sangat luas, taman kota yang sangat luas karena untuk piknik warga. Jadi dulu masih ada jadi taman ya, nanti ada gambar kan ya, nanti ada kita foto-foto lamanya. Seperti hutan kota lah ya. Untuk orang berpiknik ada sungai, ada jembatan, ada monumen Aceh, ada dilewati pinggirnya itu tram. Sungainya tentu masih bersih. Terus di tengah-tengahnya itu ada benteng. Ya sebenarnya itu benteng pertahanan ya, benteng Frederik Hendrik itu sebenarnya benteng pertahanan dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Dilakukan sendiri oleh Prince Hendrik Willem Frederik, anak ketiga dari Prince Oranje yang kemudian menjadi Raja Willem II, Raja Belanda. Dari koran itu juga kita tahu bahwa warga nggak tahu sebenarnya isi benteng segede-gede itu tuh apa, nggak ada. Karena dinyatakan juga di koran itu bahwa pembangunan benteng itu sebenarnya hanya menghambur-hamburkan uang, karena nggak berfungsi gitu loh. Yang katanya benteng malah berubah menjadi gudang senjata, kemudian berubah lagi menjadi tempat latihan menembak. Ya. 1827 dibangun, 1936 itu di berita yang di koran itu saja orang sudah banyak yang nggak inget bahwa ada itu tuh benteng gitu loh. Malah dijadiin tempat main anak-anak karena masih ada tamannya kan, tempat main anak-anak, tapi ya udah berlumut segala gitulah. Nah, satu hal lagi yang mungkin orang nggak tahu, bahwa dari benteng itu yang kemudian nggak kepake, pemerintah Batavia itu sebenarnya mau punya rencana membangun balai kota di bekas benteng Frederik Hendrik itu. Tadinya punya rencana, memang itu banyak tidak tertulis gitu, banyak orang nggak tahu katanya bahwa itu dulu pernah akan dibangun setelah nggak kepake. Itu benteng Frederik Hendrik itu mau dibongkar, mau dibangun sebagai balai kota Batavia, tapi itu pun nggak jadi gitu. Ceritanya panjang ya, dan menurut saya sih banyak orang yang nggak ngerti deh. Ya kalau udah ngerti ya syukur, tapi kalau buat yang nggak ngerti lumayan lah buat belajar gitu ya, sebagai warga Jakarta atau yang lahir di Jakarta atau yang besar di Jakarta atau yang mencari makan di Jakarta biar tahu cerita kotanya gitu lah. Ya itu di taman itu ceritanya akan panjang lagi karena memang itu taman terbesar tadi yang saya sebutkan. Nah itu baru benteng itu ya, baru benteng yang akhirnya di zaman Bung Karno ya itu udah reruntuhan lah ya, karena udah nggak digunain lagi. Setelah benteng Frederik Hendrik itu nggak digunain juga, 1936 saja sudah terbengkelai dan tidak jadi dibangun gedung balai kota di Wilhelmina Park itu, balai kota Batavia. Sampai akhirnya 1950 tuh udah bener-bener terbengkalai ya, udah roboh-roboh gitu lah ya, udah semak belukar. Tamannya pun sudah nggak terurus karena sudah beda waktu ya, sudah berlumut, hancur lah, tinggal nunggu hancur. Bung Karno kemudian memerintahkan atau meminta untuk lahan Taman Wilhelmina itu, Taman Wijaya Kusuma kemudian ya, itu dibersihkan. Bentengnya pun ya sudah sekalian dirobohkan. Saya yakin pasti arkeolog dan sejarawan juga mungkin setuju sama saya ya, mudah-mudahan setuju lah ya bahwa di lahan Masjid Istiqlal itu kalau digali lagi akan ketemu pondasi benteng. Nah itu 1950 dibersihin, 1960 kalau nggak salah udah mulai dibangun
Masjid Istiqlal. Jadi Soekarno memerintahkan untuk membersihkan itu karena kemudian memang buruk rupa, jadi babat. Dan pemandangan di abad 20 dari katedral berubah menjadi Masjid Istiqlal yang megah dengan taman yang indah, dan yang sekarang juga lagi direnovasi tamannya. Dan saya udah lihat desainnya, wow, top banget, bisa untuk rekreasi turis maksudnya ya, karena turis kan memang boleh masuk juga. Jadi gitu, jadi di kawasan Masjid Istiqlal ada pernah ada taman yang begitu luas, yang begitu indah menurut artikel-artikel yang tertulis di masa lampau. Wilhelmina Park, tempat orang piknik, di pinggirnya lalu lalang tram, Sungai Ciliwung indah, gemericik, waduh pokoknya enak lah kalau bayangin gitu. Dan ada benteng Frederick itu tadi yang ceritanya sudah begitu panjang. Ada monumen Aceh udah hilang, ada jam taman, kalau nggak salah produksi Van Arken. Dan taman itu memang berada di kawasan elit Batavia, Rijswijk, Noordwijk, Veteran, dan Juanda di kemudian hari. Di sepotong jalan Veteran yang ada es krim Ragusanya, itu dulu namanya Citadel Weg, yang artinya benteng. Katanya artinya benteng kan. Tapi kemudian menjadi Veteran 2 atau 1? Veteran 2. Oke. Kayaknya dari atas pintu air Istiqlal dan dari pemandangan indah Masjid Istiqlal, bekas Taman Wilhelmina dan Benteng Frederik Hendrik, Mbak Kribo mau pamit dulu, mau jalan-jalan lagi menunjukkan Veteran 2, makan es krim Ragusa, dan apa lagi ya? Oh, mungkin makan nasi goreng juga. Mencari lagi cerita-cerita lain di kawasan ini. Ini kan sekitaran lapangan Banteng Pasar Baru. Ini tempat yang juga bersejarah panjang, top banget. Tungguin aja Mbak Kribo jalan kemana lagi, muter-muter, ngubek-ngubek, siapa tahu bisa jalan-jalan begini nih. Kelihatan nggak nih? Hah? Sambil icip-icip. Oke, pokoknya ikutin terus. Terima kasih udah nonton. Tapi jangan lupa di-share, jangan di-keep sendiri lah, di-share, di-subscribe, di-like. Oke, supaya Mbak Kribo juga tetap semangat menggali sejarah, menggali kenangan sebenarnya. Oke, sebab ini kan semuanya intinya adalah kenangan. Oke, sampai jumpa lagi.